kita akan masuk ke materi kedua yang akan diisi oleh Bapak Ijun Ridwan. Assalamualaikum Pak Ijun. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sudah tersambung ya Pak ya? Assalamualaikum Pak. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum kita masuk ke materi Bapak Ijun, terlebih dahulu saya akan membacakan CV beliau. Saya akan bacakan untuk CV dari Bapak Ijun. Nama, Dr. Ijun Ridwan Susanto, SKM MKes, tempat tanggal lahir, Ciamis, 10 Maret 1965. Jenis kelamin laki-laki dan profesi sebagai dosen, jabatan akademik lektor ya. Untuk riwayat pendidikan Bapak Ijun, pertama diploma D3 Keprapor Ahmad Yani atau Unjani Cimahi Indonesia, tamat tahun 1989. Kemudian diskus akta mengajar 3 FIK IKIP Bandung, tamat tahun 1990. Dan sarjana S1 Kesehatan Masyarakat FKM UI Depok, Indonesia, tamat tahun 1995. Dan diskusi akta manajer 4 FK IKIP Bandung, Indonesia, tahun 1996. Dan Magister S2 Kesehatan Masyarakat FK Unpad Bandung, Indonesia, tamat tahun 2007. Dan yang keenam, S3 Social Work School, Philippine Women University, Manila, The Philippines, tamat tahun 2014. Kemudian untuk riwayat pekerjaan, sama dosen dari 1905 sampai sekarang. Kemudian pembantu direktur bidang kemahasiswaan Akper Ahmad Yani Unjani, Cimahi, tahun 1995 sampai 1998. Kemudian Ketua Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa, PKMD, Akper Ahmad Yani. Kemudian Direktur Akper. Kemudian Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, LPPM Stikes Budi Luhur, tahun 1997. Kemudian Ketua Stikes Budi Luhur Cimahi, tahun 2010, 3 periode. Kemudian yang Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan, Stikes Budi Luhur tahun 2010 sampai sekarang. Dan yang terakhir itu sebagai asesor BKD Sertifikasi Dosen Nasional tahun 2019 sampai sekarang. Banyak sekali ya untuk riwayat pekerjaan dari Bapak Ijun ini. Kemudian di sini Bapak Ijun ada riwayat organisasi, yaitu sebagai Dewan Kehormatan Pemuda Kesehatan Jawa Barat tahun 2016 sampai sekarang. Kemudian Dewan Pertimbangan PPNI Kota Cimahi tahun 2011 sampai 2018. Dan Komite Etik PPNI Jabar tahun 2017. Cimahi tahun 2018 sampai 2022. Baik. Itu kasih Ijun sudah saya bacakan seperti baik. Untuk Bapak Ijun saya persilakan untuk mengisi materi, Pak. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, para peserta seminar dan para narasumber yang saya hormati. Mohon izin saya akan sharing dengan saudara-saudara sekalian dalam seminar ini yang berkaitan dengan protection dan improvement of health khususnya untuk nakes di new normal pandemik 19 ini. Mohon dibantu screenshot-nya. Baik, kita lanjutkan tentang protection and improvement of health of group ya. Grup yang saya maksud di sini adalah nakes, yang di dalamnya tentunya ada bidan. Dalam new normal sehubungan dengan COVID-19 ini.
Next, pokok-pokok presentasi yang akan saya sampaikan adalah tentang sehat dan kesehatan masyarakat. Jadi saya akan mengupasnya dari sisi itu. Kemudian tentang perkembangan dan dampak COVID. Kemudian tentang new normal dan rekomendasi yang disampaikan oleh saya dalam seminar ini. Kalau berbicara masalah kesehatan, kita lihat definisi dari WHO tentang sehat ya, bahwa sehat itu adalah keadaan yang sempurna ya, secara fisik, mental dan sosial, bukan hanya bebas daripada apa namanya kesakitan dan kecacatan. Jadi dalam kondisi COVID ini, hampir seluruh masyarakat ini sekarang ini relatif sakit ya. Walaupun tidak terkena COVID, namun secara mental banyak juga orang yang khawatir, orang yang stres ya seperti itu. Termasuk juga di dalam lingkungan tenaga kesehatan juga seperti itu. Jadi dari sisi kesehatan dalam saat ini sehubungan dengan pandemi COVID ini kesehatan kita sedang dalam kondisi terganggu. Baik, yang kedua, karena saya di public health, maka saya tarik definisi public health itu apa tentang public health itu, yaitu mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan medik ya untuk protection dan untuk improvement kelompok, improvement kesehatan kelompok gitu ya. Tenaga kesehatan atau nakes yang merupakan juga bagian daripada masyarakat, yaitu masyarakat yang terdidik, yang punya keterampilan. Maka dari sisi ini, dari sisi public health, juga wajib untuk diprotek dan diimprove ya kesehatannya di dalam apa khususnya di dalam COVID era pandemi COVID ini. Baik, apa itu COVID ya kita sudah tahu ya tentang COVID ini, sudah banyak dibahas oleh para ahli ya, bahwa ini intinya COVID ini merupakan masalah kesehatan masyarakat. Merupakan masalah kesehatan masyarakat bukan hanya di kita, tapi di seluruh dunia. Ini menjadi perhatian semua manusia yang ada di muka bumi ini. Ya, COVID ini merupakan penyakit yang menular. Jadi di sini kita harus memahami tentang prinsip-prinsip apa namanya penularan penyakit. Ini penting sekali karena virus SARS-CoV ini sebagai penyebab COVID ini ya, menular. Ya kita tahu menularnya kan lewat droplet. Juga ada para ahli mengatakan juga bisa sekarang lewat udara seperti itu ya. Kita harus waspada. Kemudian penderita COVID ya kita sering menemukan di lapangan ya, apalagi saudara-saudara sebagai tenaga kesehatan ya kan. Ya seperti ini contohnya misalkan ada beberapa kasus ya yang demam, yang batuk kering, kemudian kesulitan bernapas ya seperti pneumonia, kemudian gagal multi organ. Nah ini kita sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan harus memahami dengan pasti tentang ciri-ciri daripada penderita ini supaya kita bisa memprotek diri kita. Nah, penelitian terbaru menunjukkan bahwa COVID-19 ini dapat disebarkan juga oleh orang-orang yang tidak menunjukkan gejala. Ya, ini sangat berbahaya sekali ya, orang-orang OTG. Tadi yang oleh Bu Anggi juga dibahas ini ya. Ada orang-orang tidak jujur juga kadang-kadang ya karena takut mendapatkan stigma dan lain-lain. Sehingga ini juga membahayakan apa namanya keselamatan petugas kesehatan atau tenaga kesehatan. Baik, klasifikasi daripada COVID ini ya kita kenal sekarang yang terbaru ya ada OTG, kemudian ODP ya, PDP dan kasus-kasus konfirmasi. Nah ini kita harus memahami sebagai nakes tentang ini semua, harus dengan firm memahami tentang klasifikasi ini ya. Nah, saya tidak akan bahas banyak karena ini sudah biasa. Ini ciri-ciri orang yang tanpa gejala ya, apa namanya orang tanpa gejala itu ya jelas nggak ada gejalanya, nggak menunjukkan gejala-gejala COVID ya. Kemudian memiliki resiko tertular dan pernah ada kontak dengan kasus terkontaminasi ya. Ini bisa saja di sini petugas kesehatan ya, bidan diantaranya OTG itu.
Kemudian ada ODP ya, dan ada PDP. Nah, ini sudah sering kita bahas. Nah, kalau kita melihat secara infografis COVID-19 di Indonesia, yang saya lihat datanya tanggal 27 Juni, ini dari apa namanya, tim yang menangani COVID ini di nasional, bahwa masih menunjukkan tren naik ya di Indonesia ini. Masih istilahnya naik-naik ke puncak gunung ya, belum ada landai gitu ya. Kalau kita melihat data hariannya, trennya itu masih naik. Artinya belum sampai puncak, apalagi belum melandai ya. Ini mesti waspada ya dengan kondisi ini. Kemudian next ya, ada faktor-faktor apa saja yang mendorong transmisi COVID-19 ya. Ini khusus di Indonesia. Jumlah populasi Indonesia kan banyak ya. Itu ada 268 juta ya, angka tahun 2020. Nah, ini menjadi faktor pendorong transmisi COVID-19 karena kepadatan penduduk. Kemudian populasi yang tinggal di wilayah urban ini 52%. Ya, ini juga cukup padat ya di urban ini, di perkotaan. Kita tinggal di perkotaan, padat penduduknya di kota, kota Bandung apalagi ya, kota Bandung, kota Bogor, padat sekali ya di daerah-daerah industri di sana. Nah, ini menjadi faktor pendorong. Kemudian persentase populasi tinggal di rumah dengan luas lantai kurang dari 8 meter per kapita. Ini Susenas tahun 2017. Ini juga banyak di kita ya. Jadi di sini berkaitan dengan kepadatan penghuni dalam rumah ya. Ini juga relatif menjadi faktor pendorong. Kemudian juga angka insiden pneumonia ya di BPJS tahun 2016 ini 1,3 per 1000. Ini juga menjadi faktor pendorong. Kemudian presentasi populasi berpergian tahun lalu, tahun 2017 itu 28,2%. Jadi bisa saja ini menjadi pemicu, menjadi pendorong karena mobilisasi penduduk ya, baik ke luar kota maupun ke luar negeri ya. Juga sebaliknya. Kemudian presentasi populasi dengan praktek cuci tangan yang tidak benar, itu menurut Riskesdas tahun 2018 ada 52% lebih, ya 50,2% yang mencuci tangannya tidak benar. Ya, ini juga menjadi faktor pendorong tentunya ya tentang COVID ini. Nah, kalau kita melihat dampak COVID terhadap sistem kesehatan, ya karena kita ada di dalam sistem kesehatan, ini sekarang ini kita masih naik ya, kalau melihat kurva yang melihat data, belum sampai ke puncak kita ini. Masih terus jumlah kasusnya meningkat, ya naik-naik ke puncak gunung gitu. Tapi di satu sisi kapasitas pelayanan kesehatan terbatas, kan seperti itu, ya kan? Nah, ini yang bisa diintervensi oleh nakes itu tidak semuanya, begitu kan? Nah, ini berbahaya karena apa? Karena ada penderita-penderita yang tidak bisa diintervensi oleh nakes, oleh paskes, ya sehingga ini katakanlah ini liar begitu tanda kutip ya di masyarakat. Nah, ini potensi yang berbahaya ya, karena tidak semua pasien COVID ini bisa diintervensi sehubungan dengan kapasitas daya tampung rumah sakit dan jumlah nakes yang terbatas. Nah, ini menjadi perhatian kita. Ada kejadian yang anomali saat ini ya, kalau kita lihat di rumah sakit itu ada penurunan jumlah kunjungan dari pasien-pasien yang lain itu sampai 40%. Ya. Jadi kunjungan ke rumah sakit turun ya hingga hanya tinggal 40%, maksud saya seperti itu. Nah, ini maksudnya dari pasien-pasien umum. Pasien-pasien umum nggak mau pada ke rumah sakit, mereka diam di rumah begitu karena takut ke rumah sakit. Nah, ini juga akan menjadi persoalan baru setelah pandemik ini. Sekarang ini relatif ada penyakit-penyakit yang memang tidak terawat, tidak terpantau begitu karena mereka takut ke rumah sakit. Mungkin yang harusnya kontrol mereka tapi tidak kontrol. Nah, ini juga menjadi problem baru nanti setelah pandemik ini. Nah, kemudian kita berbicara masalah new normal ya, new normal. Pandemi COVID-19 ya dan new normal. Ini istilah new normal ini itu dulu tahun 2007-2008 itu kan terjadi krisis ekonomi ya. Kemudian
tahun 2008 2012 itu mulai ada geliat ya, untuk keluar dari apa namanya financial crisis seperti itu. Maka disebut di sana new normal gitu ya. Dengan seperti itu. Jadi artinya dulunya dari new normal ini dari istilah jadi bisnis gitu kan. Bisnis dan ekonomi ya. Nah, kemudian saat ini dipakai ya di dalam frase new normal ini dipakai di dalam apa namanya pandemi COVID ya. Jadi ini kita tahu ya bahwa aktivitas seperti biasa begitu, tetapi mempunyai norma baru begitu ya, norma baru yaitu tentang protokol kesehatan. Jadi new normal sebenarnya seperti itu. Jadi inti new normal new normal itu kan untuk fokus ke kesehatan ya, yaitu hidup lebih bersih, lebih sehat dan lebih taat aturan. Ya, jadi ke sana new normalnya gitu. Yang dulunya mungkin tidak seperti itu, ya kita hidup ya biasa-biasa aja, tidak begitu care pada kesehatan. Namun sekarang ini seluruh penduduk digiring gitu ya, dipantau, di apa namanya diberikan edukasi untuk supaya mereka ini memperhatikan norma-norma baru kesehatan tadi ya yang protokol kesehatan ya, maka disebut dengan new normal seperti itu. Nah, dalam new normal ini kita ada potensi ya, potensi yang cukup harus diwaspadai oleh nakes ini, karena ini akan menjadi beban baru juga ke depan kita semua ini. Bahwa ketika tidak taat aturan ini ya, ketika tidak taat aturan maka akan terjadi gelombang kedua atau gelombang ketiga dan seterusnya. Seperti tadi kalau kata Bu Anggi, saya dengar itu orang cuek bebek begitu ya. Karena sekarang PSBB di Bandung, di Cimahi juga ya di beberapa tempat sudah dicabut begitu ya, sudah adakan new normal, udah mulai lagi orang berkerumun di jalan di mana begitu kan. Nah, ini lama-lama orang menjadi terbiasa dan cuek, kata Bu Anggi tadi ya, kata tanda kutip, cuek bebek begitu, seperti tidak ada hayang-hayang berbahaya. Ya, ini justru yang membahayakan masyarakat kita semua. Dan kalau terjadi ledakan berikutnya, ini juga beban berat bagi nakes ya. Nah, ini contoh ada kasus influenza ya, pandemik influenza tahun 1918 nih di Eropa ya. Itu juga seperti itu ya, ada gelombang berikutnya ya, karena mungkin masyarakat lalai pada saat new normal itu ya, disangkanya sudah biasa-biasa saja gitu. Halo, bisa disimak suara saya? Halo? Bisa, Pak, bisa. Oke. Lanjut ya. Iya, Pak, lanjut. Baik, dari persyaratan new normal, nah ya, mengenai persyaratan new normal. Ini kita harus tahu ini persyaratan new normal. Ini ada di kita contohnya lah, ada yang dari WHO ya, ada 6 syarat new normal itu ya. Ada 6 syarat. Coba kita perhatikan ini oleh nakes terutama sudah sesuai dengan persyaratan nggak nih new normal sekarang ini ya. Yang pertama, transmisi telah terkendali, transmisi ya, penularan COVID ini. Nah, sekarang kita lihat faktanya di lapangan ya. Tadi saya lihat grafik terbaru dari nasional menunjukkan secara nasional itu masih naik ke puncak gunung ini, belum terkendali. Namun demikian memang di beberapa daerah di Jawa Barat, di Bandung, di Cimahi, di Bogor, saya dengar sudah mulai ya kan ada penurunan dari level dari merah ke kuning ke biru malah. Berarti secara lokal transmisi itu terkendali. Jadi artinya secara lokal new normal sudah memenuhi syarat. Tapi kalau new normal untuk seluruh Indonesia kan belum ini karena masih naik ke puncak gunung gitu kan, istilah seperti itu. Kemudian kapasitas sistem kesehatan ya mampu melakukan tes ya trace dan treat. Ya ini kapasitas sistem kesehatan mampu nggak melakukan ini? Ya kita lihat fakta ya bahwa kapasitas sistem kesehatan kita ini jebol juga pada saat new normal ini ya. Jebol dalam artian nggak siap gitu, karena ini memang mendadak ya. Negara kita mungkin fokusnya tidak ke sana, ya sekarang tidak siap lah faktanya ya. Tadi seperti Bu Anggi katakan ya, banyak juga yang nakes memakai APD saja seadanya seperti itu, apalagi berbicara masalah tes ini gitu kan. Kemudian mengurangi resiko zona merah ya, mengurangi resiko zona merah. Jadi zona merah ini dikurangi resikonya. Ya alhamdulillah kalau untuk di Jawa Barat, di Bandung ini sudah nggak ada ya, di Jawa Barat ya yang merah sudah nggak ada ya. Kalau sekarang kuning dan hijau ya, artinya oke lah dari sisi ini sudah oke ya. Kemudian pencegahan di ruang publik. Nah ini penting sekali ya, pencegahan di ruang publik ya. Harus ketat nih. Kita lihat sekarang di lapangan
ketat tidak ini pemerintah menegakkan aturan ya di ruang publik ini ya, di tempat-tempat perbelanjaan, di sekolah, di tempat ibadah, di pasar-pasar, di stasiun, di terminal-terminal, ya itu kan ruang-ruang publik ya. Ya, saya dengar-dengar sekarang di tempat wisata sudah banyak orang ya. Kemarin seperti di mana di puncak itu kan di tes itu ternyata ada yang positif. Nah itu saya dengar begitu kemarin dari YouTube-nya Pak Gubernur itu ya. Nah ini berarti pencegahan di ruang publik ini relatif jebol juga nih ya, karena memang tadi publik ini susah diatur. Tadi kata Bu Anggi itu ada cuek bebek ya dan seterusnya. Kemudian resiko ya import ya cash dapat ditangani ya. Ini kan kasus-kasus COVID setelah adanya new normal berarti orang-orang asing juga bebas masuk nih ke negara kita nanti gitu ya kan. Dari negara lain atau dari daerah lain ke Bandung sekarang udah bisa bebas, dari Jakarta ke Bandung mungkin udah boleh seperti itu kan. Artinya ada imported kasus mungkin dari orang Jakarta yang membawa kasus ke sini OTG barangkali ya, dan atau orang luar negeri. Ini juga bagaimana ini bisa terkendali nggak, risiko ini tertangani nggak gitu kan. Nah kemudian yang berikutnya masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Nah ini seperti tadi pemateri pertama Ibu Anggi ya, bagaimana masyarakat diedukasi ini penting sekali ya, tentang ini merubah perilaku masyarakatnya tidak mudah. Tadi Bu Anggi juga katakan banyak orang yang tidak memahami ya apa itu COVID ya, kenapa harus pakai masker dan lain-lain. Ini persoalan sesungguhnya persoalan ya, karena masyarakat kita tidak siap ya. Jangankan orang awam ya, orang intelek saja banyak yang cuek gitu ya seperti ini ya. Nah ini saudara-saudara. Jadi ini maksud saya adalah saya ingin memperlihatkan persyaratan new normal ini ya. Mari kita sekarang ini introspeksi diri ya. Kita melihat fakta-fakta di lapangan secara ilmiah begitu ya. Karena kita ini orang-orang terdidik ya. Udah memenuhi syarat belum new normal kan seperti itu ya. Nah, ya ada yang sudah, ada yang belum kan seperti itu. Maka dalam hal ini kita harus waspada gitu. Jangan ngapain remeh gitu ya dengan COVID ini, dengan ada new normal. Juga jangan kita takut berlebihan juga ya. Maka sikap yang paling bagus pertengahan, yaitu sikap waspada. Jadi nakes ini harus waspada. Oke, berikutnya. Nah ini dari 6 syarat tadi yang dikemukakan oleh WHO itu, mari kita lihat sekarang ini dari 1 sampai 6 di Indonesia seperti apa. Ya. Dari penularannya bagaimana, kapasitas Yankes seperti apa, resiko penularannya bisa minimalisir tidak gitu ya. Kemudian upaya pencegahannya bagaimana di sekolah-sekolah, di tempat kerja ya, di tempat-tempat pelayanan kesehatan ya. Kemudian kasus impor dari luar negeri ya atau luar daerah masuk ke Bandung, ke Cimahi, ke Bogor begitu ya. Dikelola dengan baik nggak gini ya. Jangan sampai tadi ada orang yang sebenarnya punya itu rapidnya positif tapi malu atau takut seperti tadi dikatakan oleh pemateri pertama, tapi dia bebas keluyuran gitu, nggak mau ngomong ke siapapun dia bahwa dia itu sesungguhnya positif itunya ya. Nah ini banyak kasus seperti ini. Kemudian masyarakat telah dididik dengan baik belum ya? Nah, masyarakat telah dididik dengan baik belum? Terlibat nggak dalam terlibat dan berdaya nggak untuk penerapan norma baru itu ya? Nah ini maka edukasi kepada masyarakat ini harus dilakukan ya. Maka PPK ini mungkin satu saat juga harus mengangkat isu-isu tentang edukasi publik ini ya. Bagaimana gitu? Kita berdasarkan hasil-hasil riset gitu. Bagaimana sesungguhnya tentang masyarakat memahami ini ya. Kita epidemiologis kita berbicara, lalu kita membuat rekomendasi-rekomendasi. Mungkin kita juga membuat nanti program-program yang lain ya yang bisa direkomendasikan. Oke, berikutnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat data dari pusat data COVID ya, tadi saya katakan di awal bahwa kita ini sebenarnya masih naik, masih begini ya, masih abnormal. Ini kan yang pertama kondisi normal sebelum ada COVID. Kemudian kondisi abnormal. Sekarang ini kita masih kondisi abnormal karena istilahnya kita masih naik-naik di puncak gunung, naik-naik ke puncak gunung secara nasional ya. Tapi dari sisi lokal di Jawa Barat sudah mulai menurun gitu kan, di Bandung sudah mulai menurun. Itu maksudnya ya. Jadi secara nasional kita masih naik, tapi mungkin secara lokal ada yang sudah mulai landai gitulah. Nah, kalau new normal itu syaratnya itu harus sudah melewati fase landai. Nah, fase nurun baru ada new normal gitu. Tapi kalau masih dalam fase gawat ya, dalam naik ke puncak gunung lalu new normal, gimana itu? Nah, ini juga harus diwaspadai oleh kesehatan karena
naudzubillah ya, naudzubillah. Ini hanya kita harus waspada terjadi gelombang baru gitu kan yang nanti akan menjadi beban bagi nakes gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, pada intinya karena itu fokus kita adalah memutuskan rantai penularan. Jadi saudara-saudara, jadi sekarang ini fokus kita semua termasuk nakes terhadap COVID ini bagaimana menurunkan penularan, rantai penularan itu ya. Kalau kita lihat prinsip epidemiologi misalkan dalam penularan penyakit itu ada triangle epidemiologi ya kan. Ada host, ada agent, ada lingkungan. Nah, ini bagaimana host ini terlindungi ya dari agent ya, virus corona itu agent itu kan primary cause ya, jadi penyebab utamanya dari COVID ini kan virus corona. Bagaimana supaya masyarakat terlindungi ya? Host di sini bisa saja petugas kesehatan, bukan hanya masyarakat ya, petugas kesehatan. Saya lagi berbicara tentang protection of nakes ya untuk health ya. Nah, jadi di sini host ini bisa nakes di sini, bagaimana nakes dilindungi supaya tidak terpapar, tidak terkena oleh agen virus ini, oleh virus ini. Kemudian lingkungan juga dimodifikasi bagaimana lingkungan yang sehat begitu sehingga nakes hidup dalam suasana yang sehat seperti itu. Nah, untuk ini semua maka kita harus bersama-sama melibatkan seluruh komponen bangsa ini ya, masyarakat, pemerintah, kemudian semuanya untuk terus melakukan secara bersama-sama memutus tali penularan COVID ini. Nah, karena saya dari IAKMI juga ya, saya juga pengurus di IAKMI Cimahi, juga di IAKMI Jawa Barat. Nah, ini ada seruan dari IAKMI ya, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat. Karena tadi kesehatan masyarakat itu mengurusi tentang bagaimana protection dan improvement kesehatan untuk kelompok. Ya. Bahwa nakes itu merupakan juga kelompok masyarakat yang terdidik. Gitu, ya. Nah, maka seruan nakes, seruan IAKMI ini ada 5, disebut seruannya 4 sehat 5 sempurna ya, lawan COVID-19, tapi bukan makan, bukan pola makan. Yaitu yang pertama hidup untuk lebih sehat. Nah, jadi nakes ini harus lebih sehat dari sebelumnya hidupnya ya, seperti itu ya. Memperhatikan keadaan diri sendiri ya, bagaimana protection dan improvement untuk keadaan kesehatan sendiri. Kemudian puskesmas bersama masyarakat. Nah, ini puskesmas sebagai gerbang terdepan dalam pelayanan kesehatan mengurusi masyarakat. Mungkin di sini ada teman-teman yang bekerja di puskesmas, ya harus bersama-sama dengan masyarakat. Ya harus selalu hadir bersama masyarakat gitu, sauyunan begitulah, gotong royong. Bagaimana masyarakat itu kageroh kalau kata orang Sunda ya. Jadi bagaimana keurus gitu. Bagaimana masyarakat juga aware gitu ya. Nah, maka puskesmas ini sebagai paskes pertama ya, nakes juga pertama di puskesmas, bagaimana pemberdayaan masyarakat ya. Kemudian Pemda harus mampu melakukan apa namanya test, treat dan isolation ya, terus prevention, detect dan untuk tindakan-tindakan yang lainnya ya, yang kita kenal dengan istilah PDR ya, prevent ya, detect dan respon. Nah, ini harus dilakukan terus oleh Pemda ini. Jadi Pemda di sini juga jangan lalai, oleh kita harus terus diadvokasi agar Pemda juga melakukan tindakan-tindakan. Kemudian yang keempatnya peta epidemiologi sebagai dasar keputusan. Nah, maka kita di sini ini harus ilmiah begitu dalam melakukan langkah-langkah ini ya. Harus ilmiah ya. Jadi harus berdasarkan data begitu, harus logis ya kan, harus ada fakta. Itu kan ciri ilmiah itu tadi, logis berdasarkan fakta dan sistematis dilakukan. Dari sisi epidemiologinya seperti apa ini keputusan epidemi gitu ya. Jadi nakes ini harus selalu memantau bagaimana pergerakan kasus COVID ini dari sisi epidemiologi ya. Epidemiologi itu berbicara masalah bagaimana munculnya penyakit, menyebarnya ke siapa saja gitu kan, lalu ke mana saja, orang, tempat dan waktu gitu ya. Kan ada 3 itu, orang, tempat dan waktu. Siapa yang terserang, kapan terserangnya, waktunya kapan. Ini kan akan lokasi-lokasi yang berbahaya. Di sana nakes juga harus tahu bahwa lokasinya berbahaya atau tidak gitu kan. Nah, ini peta-peta epidemi ini harus diperhatikan. Kemudian protokol hidup sehat dilaksanakan setiap sektor kehidupan. Nah, ini penting sekali dalam seluruh sektor kehidupan ini, protokol kesehatan harus selalu diperhatikan. Nah, ini seruan dari IAKMI, mohon maaf ya, ada 5 sehat 4 sempurna. Baik, yang berikutnya ya, dalam perilaku new normal ini atau AKB,
dominannya kan perilaku sehat cegah COVID itu, sehat untuk prevention COVID kan kompanyennya itu dalam new normal gitu kan. Nah, jadi perilaku kesehatannya seperti apa, perilaku non kesehatannya seperti apa. Lalu kemudian kesiapan sistem kesehatan dan pemerintah secara umum. Nah, ini juga penting diperhatikan ya dalam perilaku kesehatannya bagaimana hidup bersih dan sehat. Berarti PHBS-nya bagaimana ya kan, berkaitan dengan cuci tangan, begitu kan, sabun, air yang mengalir, menggunakan hand sanitizer, masker dan lain-lain. Juga berkaitan dengan perilaku ini juga harus ada faktor enabling-nya gitu, faktor pendukungnya gitu kan. Orang mau disuruh cuci tangan tapi kalau airnya nggak ada kan, nah maka harus disiapkan ya di tenaga-tenaga kesehatan di rumah sakit, di mana-mana harus ada disiapkan juga tempat cuci tangannya yang lebih banyak dari biasanya gitu kan, jangan sampai ngantri mau cuci tangan. Berarti kan harus ada tempat cuci tangan yang baru. Begitu juga di masyarakat seperti itu ya. Karena kita tidak bisa hanya menyuruh masyarakat, mendidik masyarakat untuk melakukan perilaku hidup sehat, tapi fasilitasnya tidak ada. Ini juga nggak bisa ya, karena ada faktor enabling itu kan, ada 3 faktor kan yang membentuk perilaku manusia itu kan, ada faktor pemungkin, faktor penguat, faktor pendorong, dan kita sudah tahu itu kan. Kemudian perilaku non kesehatan ini sosial, bagaimana perilaku sosial ya non kesehatan ya, harus yang mendukung begitu, yang support sistemnya bagus ya, dari sisi social development-nya itu betul-betul semuanya aware gitu ya secara sosial pada COVID ini, melindungi nakes gitu kan. Kemudian stigma ya, pengucilan pada tenaga kesehatan juga ini harus dihindari ya oleh masyarakat, diedukasi gitu kan, karena ada sebagian masyarakat yang menolak kehadiran tenaga kesehatan di tempat tinggalnya gitu, mereka takut kan oleh tempat lingkungan terdekatnya gitu. Nah ini jangan sampai terjadi ya, masyarakat harus aware, harus menerima, masyarakat harus diedukasi. Kemudian kesiapan sistem kesehatan dan pemerintah secara umum ini bagaimana ya? Bagaimana tentang detect ya, tes ya, isolate, treat dan trace ya untuk kontrol ya, every control ya. Jadi ini penting untuk tes tadi ya, rapid test. Harusnya ini seluruh masyarakat Indonesia di tes semuanya, karena ini merupakan hak warga negara ya, bukan hanya hak mendapatkan tes, juga hak hidup ya. Hak hidup ini berkaitan dengan hak hidup. Jadi mungkin secara hukum bisa dikupas juga bagaimana ini semuanya ya. Karena masyarakat ini punya hak hidup, harus dilindungi oleh pemerintah gitu kan. Tidak bisa diabaikan begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita membiasakan juga yang benar ya, yang benar, bukan membenarkan yang biasa gitu. Jangan sampai begini, di kata masyarakat ya dulu juga begini ya, jangan dibenarkan seperti itu ya, kan ada juga masyarakat yang suka bicara seperti itu. Nah, yang berikutnya ini materi yang pokok ya, bagaimana tentang protection dan improvement bagi tenaga kesehatan nih di era new normal ini. Saya melihat begini ya, bahwa kita harus timbul kesadaran bahwa dalam new normal ini harus ada kesadaran bahwa ada variabel utama nih dalam new normal ini untuk nakes, yaitu apa? Terjadinya lonjakan kunjungan pasien ya dan keluarga pasien ke paskes gini. Karena yang tadinya itu tidak ke fasilitas kesehatan, yang tadi saya katakan bahwa penyakit-penyakit lain itu 60%-nya itu pada diem tuh di rumahnya karena tidak ke rumah sakit karena takut tertular COVID gitu. Nah, setelah new normal nanti banjir tuh paskes itu. Puskesmas banjir lagi gitu kan, rumah sakit banjir lagi. Nah, maka variabel utamanya yang penting dalam new normal untuk tenaga kesehatan ini yaitu terjadinya lonjakan kunjungan pasien ke paskes. Nah, jadi ini menimbulkan ancaman. Ya, ancamannya apa? Resiko penurunan COVID terhadap paskes ya. Di paskes pada nakes ini meningkat. Jadi dalam new normal ini bagaimana protection dan improvement pada tenaga kesehatan ini harus lebih ditingkatkan daripada yang sebelumnya gitu. Karena tadi, mohon maaf, saya minum dulu. Karena tadi bahwa dalam new normal ini ada variabel utama terjadinya lonjakan kunjungan, itu tanda kuncinya ya, kata kuncinya gitu ya, lonjakan kunjungan. Nah ini kalau banyak orang yang datang ke paskes banjir seperti biasa lagi kan mengerikan gitu kan, mengerikan itu kan, apalagi
tidak pernah dites gitu kan, tidak tahu ya gitu. Makanya ini penting sekali diketahui oleh variabel ini yang harus disadari betul oleh nakes, bahwa nakes itu harus protect gitu, harus improve untuk kesehatannya karena dalam new normal ini akan dikunjungin, dibanjiri oleh orang-orang ya dari masyarakat luas datang lagi ke tempat bekerjanya saudara-saudara kita semua ya kan. Nah, maka saya merekomendasikan untuk ini ada protection ya dan improvement untuk tenaga kesehatan ini baik itu dari individunya, dari kelompok atau organisasi profesinya, dari masyarakatnya dan dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini masuk juga di Paskes sendiri yang tadi Bu Anggi katakan, dari rumah sakitnya gitu kan ya. Dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah ini saudara-saudara, 3 faktor ini yang sesungguhnya saya ingin angkat dalam seminar ini ya. Kenapa kita harus protect dan harus improve pada tenaga kesehatan nakes dalam era new normal ini? Karena variabel utamanya tadi akan terjadi lonjakan kunjungan pasien sehingga akan berjubel-jubel lagi ke rumah sakit ya orang-orang, ke puskesmas juga, ke klinik-klinik juga dan ke tempat-tempat praktek saudara-saudara sekalian ya juga akan ya, karena mereka sudah menganggap normal. Kemudian ancamannya risiko penularan ini jadi tinggi ya. Nah, maka perlu rekomendasi. Oke, dikit lagi. Berapa menit lagi waktu saya? Halo? Halo? 10 menit lagi, Pak. Baik, terima kasih. Sedikit lagi. Nah, maka rekomendasinya ya protection and improvement of health bagi nakes oleh tiap individu. Nah, jadi saya merekomendasikan bahwa yang pertama individu nakes di sini ya secara individu harus memproteksi dan mengimprove ya kesehatannya gitu ya. Bagaimana caranya? Ya banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama ya kita harus tentang menjaga kebersihan diri ya kan, pakaian kita, diri kita gitu kan. Juga asupan makanan, ya, minuman ini penting supaya daya tahan tubuh daripada nakes ini stabil seperti itu ya. Kemudian jangan dilupakan juga walaupun sibuk tadi olahraga ya. Kemudian yang seperti sederhana ini tapi kadang-kadang dilupakan gitu ya. Berjemur di pagi hari ya sesuai aturan kesehatan gitu kan. Ini protect yourself gitu kan. Lalu tidak berperilaku yang bertentangan dengan perilaku hidup sehat. Mohon maaf misalkan nakes jangan ada lagi yang merokok lah ya, yang begadang kalau tidak perlu, kalau saatnya istirahat di rumah ya istirahatlah. Peperihen gitu ya kata orang Sunda, peperihen di rumah sakit sibuk, bisa bobok begitu kan. Kalau sudah di rumah ada waktunya istirahat gitu kan. Selalu memakai APD ya, memakai APD ketika memberikan pelayanan pada pasien. Nah ini selalu memakai APD, jangan sampai lupa ya tentang apa namanya protokol kesehatan. Kemudian juga harus lakukan tindakan pelindungan diri setelah melayani pasien. Kan ada ini langkah-langkahnya ya. Sampai kalau yang gawat sekali kan harus mandi kan seperti itu kan. Nah, harus mandi dan lain-lain. Nanti dikupas itu oleh ahlinya. Saya hanya pokok-pokoknya saja ya. Kemudian lakukan tindakan pelindungan diri setelah melayani pasien COVID ini ya. Pelindungan dirinya setelah melayani apa gitu kan. Ya berarti tadi itu melakukan cuci hama di tangan, di pakaian, mungkin di apa namanya di badan kita. Bagaimana badan kita ini dicuci hamakan ya oleh dari virus COVID ini ya. Lalu selalu memperbaharui pengetahuan tadi yang Bu Anggi katakan ini ya, mengupdate pengetahuan tentang protection dan improvement of health. Berkaitan juga kita harus mengupdate pengetahuan tentang penyakit menular kan seperti itu ya. Bagaimana siklus alamiah penyakit kan ada yang disebut dengan natural of disease ya kan. Mungkin di kampus sering kita lakukan natural of disease itu seperti apa dari mulai fase prepatogenesis sampai postpatogenesis. Nah ini orang kesehatan harus ngelotok yang seperti ini ya. Bagaimana harus berperilaku di fase prepatogenesis, harus berperilaku di patogenesis dan postpatogenesis ya kan. Nah ini harus dibuka-buka lagi nih buku ya kan, harus diperbaharui pengetahuan kita. Nah jadi ini beberapa rekomendasi yang harus dilakukan untuk protect dan untuk improve bagi nakes oleh individu sendiri gitu itu maksud saya ya kan. Yang berikutnya adalah rekomendasi saya protection dan improvement tentang kesehatan bagi nakes oleh kelompok nakes itu. Jadi oleh kelompoknya, baik kelompok secara individu-individu berkelompok begitu, ataupun tercakup dalam sebuah organisasi profesi ya. Nah, dalam new normal ini ya di era pandemik. Maka
ini harus yang tadinya mungkin kita tuh saling cuek-cuekan begitu ya, tidak peduli dengan teman begitu, tidak peduli lagi dengan organisasi organisasi profesinya juga mohon maaf misalkan kurang care, mungkin begitu ya. Nah, ini kita lagi berandai-andai begitu ya. Maka di dalam era new normal ini untuk protection dan improvement of health bagi nakes ini bagaimana direvitalisasi lagi tentang kesadaran kolektif ya, kesadaran kolektif itu untuk bersama-sama nih kita sauyunan gitu ya, bergandengan tangan nakes ini gitu ya, saling tolong menolong ya, saling memperhatikan satu sama lain gitu ya, saling memperhatikan, saling care begitu ya. Tegur sapanya, kabarnya dan lain-lain ya, supaya kita saling support begitu, karena beban kita ini begitu berat ya, baik secara fisik maupun secara mental ya, ekonomi juga barangkali seperti itu ya. Kalau APD nggak ada ya mungkin harus beli juga ya. Tadi udah dikupas juga oleh hukum kesehatan, kalau di rumah sakit nggak ada APD boleh nggak nolak bidan atau perawat nggak mau menangani pasien gitu, mungkin boleh-boleh saja karena itu berdasarkan haknya gitu, hak dilindungi ya. Tapi kadang-kadang kalau di tempat praktek mungkin kan tidak bisa seperti itu, tempat praktek saudara, mungkin saudara harus beli begitu kan. Nah, di rumah sakit pun mungkin tadi ada yang pakai jas hujan atau apa, itu kan beli sendiri ya seperti itu ya. Maka ini saling memperhatikan harus penting sekali ya. Saling mengingatkan ya, kemudian saling membantu ya. Yang kuat membantu yang lemah ya. Kan banyak juga nakes ini yang kaya-kaya ya. Ada yang baru muncul ya, baru pas-pasan ekonominya gitu kan. Tapi ada juga yang miliarder sudah punya rumah sakit seberapa puluh begitu kan. Nah, ini kan harus saling membantu ya, saling care. Membantu apanya? Ya membantu apa yang diperlukan oleh nakes itu sendiri ya, baik itu perlindungan secara dari sisi alatnya, membantu ekonomiknya untuk asupan suplai makanan dan lain-lain. Ini penting sekali ya, gotong royong di sini ya. Nah, juga organisasi profesi ini harus terus ini mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan maksimal kepada nakes ya, penyediaan APD yang sesuai kuantitas dan kualitasnya itu benar begitu ya. Kemudian rapid test ini juga harus diprioritaskan ini bagi tenaga kesehatan ya, rapid test ini. Kalau menurut saya rapid test ini harus tenaga kesehatan yang pertama ini gitu ya, prioritas pertamanya gitu kalau menurut saya ya kan. Karena ini penting banget ya, kalau tenaga kesehatan ini lumpuh tidak bisa melayani masyarakat ya sudahlah rusak semuanya kan seperti itu ya. Tapi kalau tenaga kesehatan ini terlindungi dan kesehatannya bagus kan ini juga jaminan buat negara, buat bangsa ini bahwa keberlangsungan pelayanan kesehatan itu terjamin kalau nakesnya ini semuanya terpelihara, terproteksi dan terimprove gitu ya kesehatannya itu gitu kan. Tapi bayangkan kalau tidak terproteksi, tidak terimprove, ambruk semua paskes, ambruk semua nakes, terus siapa yang ngurus masyarakat? Nah, ini menjadi logika kita berpikir ya kan. Nah, kemudian organisasi profesi ini harus bersinergi terus ya dengan berbagai pihak ya, seperti dengan LSM ya, civil society ya, dengan masyarakat secara umum ya, dunia usaha dengan relawan dan lain-lain untuk lindungi nakes gitu ya. Nah, jadi maksud saya adalah bagaimana kelompok ini dan nakes dan organisasi profesi ini memprotek dan mengimprove nakes dari sisi kesehatannya sehubungan dengan new normal COVID ini. Oke, yang terakhir barangkali ini rekomendasi dan proteksi bagi tenaga kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini penting masyarakat juga dilibatkan ya. Karena dalam pentahelix ya, kerjasama pentahelix ya atau triple helix begitu kan, ini masyarakat harus dilibatkan karena masyarakat menjadi kunci penting ya sebagai bagian daripada lingkungan yang tadi kalau triangle epidemiologi kan di sana ada lingkungan di sana ada penduduk juga kan, seperti ada masyarakat seperti itu. Nah, maka masyarakat harus dibangun kesadarannya ya untuk melindungi dan memperbaiki kesehatan nakes gitu ya. Jadi masyarakat itu bukan hanya melindungi dirinya juga, tetapi harus sadar, harus punya awareness begitu, harus punya kepedulian bahwa masyarakat pun harus melindungi tenaga kesehatan gitu kan. Karena apa? Karena kalau tenaga kesehatan tidak terlindungi, ambruk tadi saya katakan, masyarakat sendiri nggak ada yang ngurus begitu kan. Nah, makanya ini simbiosis mutualisme sesungguhnya. Ketika masyarakat itu aware terhadap tenaga kesehatan, sesungguhnya masyarakat sedang memperhatikan dirinya sendiri karena tenaga kesehatan itu merupakan alat tanda kutip ya bagi masyarakat untuk memelihara kesehatannya. Maka nakes ini harus dipelihara juga oleh masyarakat. Nah, itu logika berpikir saya ya. Maka peduli pada keselamatan tenaga kesehatan atau tenaga medis, harus peduli ya. Harus ada kepedulian, harus ada ya
perhatian gitu ya, kepedulian. Makanya untuk menggali kepedulian ini bagaimana social development ini bagi masyarakat ditingkatkan terus ya, partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat yang golongan ekonomi yang mampu ya, ini bisa menyumbang ya secara ekonomik ya, gotong royong untuk membantu pengadaan APD, misalkan mikronutrien bagi nakes ya. Kalau saya lihat-lihat di rumah sakit ya, ada juga ya posko-posko bantuan masyarakat, kelihatannya itu jalan ya. Tiap hari itu ada yang menyumbang ya. Apalagi dari kita kalau semangat keagamaan ya, bagaimana lagi jihad ini kita dengan harta ya untuk menggerakkan masyarakat. Jadi di masyarakat ini kan ada tokoh-tokoh ya kan, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, termasuk P2K ini kan tokoh-tokoh juga, tokoh pemuda di masyarakat ini sekarang ini yang kita sedang bahas. Nah, maka ini masyarakat sesungguhnya punya potensi luar biasa, tokoh agama bagaimana menggerakkan masyarakat agar berjihad nih dengan hartanya untuk melindungi nakes gitu kan. Kemudian masyarakat harus patuh pada protokol kesehatan yang berada di Paskes dan di luar Paskes. Jadi begini artinya, ketika masyarakat datang ke Paskes, dia harus patuh kepada protokol kesehatan. Jangan tidak patuh begitu. Kepatuhan masyarakat itu bukan hanya untuk melindungi dirinya tadi, tapi dia memprotek juga orang yang dia butuhkan itu, yaitu nakes untuk menolong dirinya. Nah, ini harus dijelaskan oleh kita kepada masyarakat bahwa kepatuhan mereka kepada protokol kesehatan sesungguhnya adalah bagian dari protection dan improvement untuk tenaga kesehatan, untuk memelihara dirinya sendiri ya, dari masyarakat itu sendiri. Itu kata saya tadi, kalau nakes ini bagus kan masyarakat terlindungi gitu. Itu maksud saya ya. Lalu hindari stigma pada nakes ya. Ini masyarakat harus terus diedukasi ya. Jangan sampai ada stigma dari masyarakat. Harusnya diprotek, diimprove kesehatan nakes ini, tapi malah sebaliknya dikucilkan, dibikin stres. Nah, ini kan jadi kontraproduktif. Jadi logikanya jadi gimana ini? Logikanya terbalik gitu kan. Kok diusir gitu, kok di stigma gitu, padahal nakes itu yang mengurus mereka. Nah, ini logika masyarakat ini harus dibangun oleh kita kan, seperti itu ya, dari social development-nya ya. Kemudian yang terakhir, rekomendasi dan improvement of health bagi nakes oleh pemerintah. Nah, ini oleh pemerintah ya. Pemerintah mempunyai kewajiban mengurus warga negara ya, mengurus hak-hak hidup masyarakat, mengurus hak semua warga negara ya. Nah, maka pemerintah di sini dipastikan dapat melindungi hak-hak tenaga kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti tadi sudah dibahas oleh Ibu Anggi ya, bagaimana dari sisi misalkan bidan, bagaimana apa hak bidan ini nih, hak bidan ya, dari yang harus diatur oleh pemerintah. Ini harus jalan hak-haknya. Maka ini harus ada yang mengawal ya, harus ada yang mengawal. Kita ini banyak aturan ya, banyak perundang-undangan dan lain-lain. Tapi bagaimana penegakan law enforcement ini gitu ya. Nah, maka ini juga harus ada pihak yang mengawasi ini. Nah, ini PPK ini juga sebagai civil society ya, menurut saya juga harus ikut serta dalam melindungi hak-hak nakes ini ya, memantau bagaimana implementasi daripada aturan-aturan perundang-undangan yang ada sekarang ini terhadap nakes ya kan, apa betul tidak hak-haknya tersampaikan ya, terurus gitu ya. Kemudian memastikan ketersediaan APD ini salah satunya, APD di setiap nakes secara kualitas dan kuantitas di seluruh pelosok negeri ini gitu kan, di mana ada paskes, di mana ada nakes, maka pemerintah harus memastikan ketersediaan APD itu baik secara kuantitas maupun kualitas. Nah, sekarang bagaimana kita cek di lapangan seperti itu. Kemudian prioritas rapid test nih untuk deteksi dini ya, SARS-CoV atau untuk screening ya, atau PCR untuk nakes ini, maka saya merekomendasikan dalam seminar ini prioritas pertama itu harus nakes kalau menurut saya untuk rapid test ini ya, untuk PCR. Mungkin juga sudah sekarang ini ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, kemudian memastikan kelancaran pemerataan distribusi APD untuk nakes ya. Jadi bagaimana ini kelancarannya gitu distribusinya. Kadang-kadang APD-nya ada di pusat misalkan ya, di provinsi ya, di Jakarta atau di pusat, tetapi nyampainya ini gimana gitu. Kadang-kadang macet di jalan. Syukur-syukur kalau macet tapi datang, tapi kalau hilang begitu kan, ada yang nyuri begitu ya, ada oknum-oknum tertentu yang bermain secara nggak jujur gitu, nggak fair begitu kan, mungkin ada juga gitu, karena tidak semua orang ini baik kan, ada juga orang-orang yang buruk akhlaknya, yang memanfaatkan kesempatan ini begitu kan, seperti tadi dikatakan Bu Anggi ya,
ada juga yang tiba-tiba masker itu hilang, nggak ada di pasaran. Mungkin ini akhlak buruk yang orang-orang penimbun dan lain-lain ya. Ya kita bukan suudon, tetapi kita waspada ini. Nah, maka harus dikawal bagaimana distribusi APD ini terhadap kepada nakes ya, kepada paskes ini gimana ini ya. Nah, kalau ini macet maka harus diadvokasi oleh civil society ini ke pemerintah ya. Lalu yang berikutnya adalah memastikan diterimanya insentif khusus bagi nakes yang menangani pasien COVID. Nah, kita sekarang kan tahu ya ada insentif khusus ya. Maka ini juga harus dipastikan ya. Insentif khusus ini baik ya dari apa namanya keinginan baik ya, praktek baik dari pemerintah kita ini bagus sekali ya, dari pemerintahan Pak Jokowi ini. Tapi bagaimana ini bagi haknya ini tersalurkan betul-betul diterima gitu ya, sehingga masyarakat nakes ini punya uang lah, punya uang untuk memperbaiki kesehatannya ya, asupan makanannya, untuk proteksinya dan lain-lain gitu, juga untuk keluarganya ya. Itu barangkali materi dari saya sedikit saja, ini sharing ya, mohon maaf atas kurang dan lebihnya ya. Terima kasih, yang benarnya dari saya, yang benarnya dari Allah sebagai ilmu ya, dan dikutip dari para pakar, tapi yang salahnya ada kesalahan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ijun sudah mengisi materinya, sangat bagus sekali ya teman-teman. Baik, untuk selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Di sini sudah ada 4 ya, ada 4 pertanyaan Pak. Mau langsung dijawab aja Pak satu persatu? Boleh, silakan apa saja, mohon dibacakan. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama itu dari Bidan Lia Melvina. Pertanyaannya, bagaimana Pak seandainya masyarakat yang diduga COVID tapi tidak mau dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut? Apakah bisa termasuk dalam pelanggaran hukum? Dan apakah jika paksa, apakah akan melanggar hukum dan hak asasi manusia, Pak? Karena ini terjadi di lingkungan kami, Pak. Terima kasih. Seperti itu. Jadi maksudnya ini katanya, Pak. Apakah jika yang diduga COVID dipaksa untuk dibawa akan melanggar hukum dan hak asasi manusia, katanya begitu, Pak. Baik. Dari sisi hukum nanti oleh Bu Anggi ya, atau Pak siapa pemateri berikutnya Pak Ridwan ya, karena pakarnya di bidang hukum ya. Saya bukan ahlinya, takut salah menjawab. Namun demikian saya ingin menjawab dari sisi lain ya, dari sisi sosial gitu ya. Tadi saya katakan bahwa masyarakat ini harus diedukasi ya kan. Dia harus mau dibawa gitu ke paskes untuk ditangani ya, harus mau ya. Nah maka ini bagaimana kita sebagai nakes itu memberikan edukasi kepada masyarakat yang seperti itu ya. Sesungguhnya kalau diedukasi dengan baik, kalau diadakan pendekatan yang baik ke social approaching ya, melalui tokoh masyarakat yang ada di sana, misalkan dengan Pak RT-nya ya, kemudian tokoh agamanya, dan bersama-sama dengan nakes memberikan pencerahan ya, kepada yang bersangkutan. Sesungguhnya perilaku menolak dibawa ke paskes itu adalah perilaku yang tidak baik. Tidak baik untuk siapa, tidak baik untuk dirinya, tidak baik untuk keluarganya, membahayakan, juga tidak baik untuk masyarakat, juga tidak baik juga untuk nakes gitu kan. Karena mereka akan menjadi agen-agen baru ya untuk menularkan seperti itu ya. Jadi di sini saya ingin melihatnya dari sisi Kesmas ya, dari sisi Kesmas yaitu edukasi yang pertama itu penting. Lalu yang kedua dari social approaching, dari pendekatan sosial ya, dari pendekatan sosial dalam artian menggerakkan tokoh-tokoh masyarakat yang relatif didengar begitu oleh warga di sana. Kan ada juga orang yang bandel tanda kutip, tapi ketika Bapak Ek atau Ibu Ek yang berbicara dia nurut gitu kan. Nah, ini maka mengidentifikasi tokoh-tokoh ini penting begitu kan. Untuk apa? Untuk menjadi penguat bagi tenaga kesehatan, sebagai partner bagi tenaga kesehatan ketika mendapatkan kasus-kasus seperti itu gitu kan.
Nah, tapi tadi soal masalah paksa memaksa, apakah melanggar hukum atau tidak, nanti dijawab oleh Bu Anggi ya, pakarnya itu bukan, saya nggak tahu masalah hukum ya, takut keliru menjawab. Begitu, terima kasih. Baik, di sini ada pertanyaan kedua nih Pak dari Bidan Dian Rosdiana ya. Ya. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Dian dari SUD Kota Bogor. Mau bertanya. Bogor, ya? Ya, Bogor, Pak. Mau bertanya kepada Bapak Dr. Ijur Rizwan. Saat ini wabah virus COVID-19 masih melanda Indonesia. Bagaimana jika ada pihak yang menyebutkan identitas pasien baik yang ODP, PDP, dan positif maupun meninggal secara media elektronik, seperti itu Pak. Padahal mereka medis itu sifatnya rahasia dan dijamin undang-undang. Bagaimana sanksi hukum bagi mereka yang menyebarluaskan informasi tersebut? Apalagi jika yang menyebarluaskan itu adalah seorang bidan atau tenaga medis lainnya. Karena tentunya baik pasien maupun keluarga mengalami tekanan mental dan sosial. Dan hal tersebut menyangkut hak pasien dan kewajiban rumah sakit dan setiap rumah sakit ataupun balai kesehatan lainnya harus menyimpan rahasia kedokteran yang hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien. Untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dan itu pun berdasarkan persetujuan pasien itu sendiri atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Cukup panjang juga ya Pak ini. Cukup panjang ya. Baik. Ya, ini banyak masalah hukum ya, karena memang kita lagi membahas hukum ya. Iya, betul. Hukum kesehatan ya. Tapi tadi saya katakan bahwa saya dari sisi public health-nya gitu kan. Nanti pakar hukumnya yang menjawab itu. Namun dari sisi public health ya, dari secara umum begitu kan, kita tahu bahwa masyarakat atau pasien mempunyai hak untuk dilindungi. Itu prinsipnya ya kan. Tentang kerahasiaannya. Jadi tidak bisa bebas juga. Nakes itu mengemukakan tentang rahasia-rahasia pasien, rahasia-rahasia keluarga pasien ya, terkaitan dengan kesehatannya seperti itu ya. Namun bisa ini dibuka oleh nakes apabila diminta oleh penegak hukum ya kan, untuk kepentingan pengadilan. Nah seperti itu kan, ini saya berbicara yang pokok yang umumnya begitu kan. Jadi secara umum yang pertama nakes itu harus melindungi hak-hak pasien ya. Di antaranya adalah tadi jangan menyebarluaskan informasi tentang keadaannya yang tidak bukan pada tempatnya seperti itu ya, kecuali tadi di forum pengadilan dan kepada kepolisian ketika memang lagi dimintai untuk penegakan hukum seperti itu. Namun demikian masyarakat juga memang harus tahu ya dari satu sisi ya, bagaimana secara umum barangkali kalau masyarakat harus tahu secara umum bagaimana di daerahnya ini informasi tentang COVID begitu kan. Nah, ini bisa diakses dari pusat-pusat informasi yang ada di pemerintah daerah. Mungkin tidak perlu si A si B-nya, tidak perlu si Bapak ini si Ibu ini yang tahu diumumkan ke masyarakat, mungkin tidak itu, tapi cukup dengan kasus barangkali. Ada kasus positif COVID di RT ini, di RW ini 1 orang begitu kan, maka masyarakat di sana menjadi waspada begitu kan. Tidak perlu secara vulgar begitu diumumkan bahwa Bapak ini, Ibu ini, anak ini di rumah ini nomor sekian. Nah, itu ini merugikan ya, merugikan hak orang lain ya, karena tadi ingin dilindungi dari segala sisi ya. Mungkin itu jawaban dari saya. Jadi cukup masyarakat tahu secara umum saja bahwa bagaimana penyebaran COVID di daerahnya itu secara epidemiologi gitu ya. Tetapi masyarakat tidak perlu diberitahu secara detail siapa-siapa saja yang kena gitu oleh petugas kesehatan, karena tadi bahwa pasien itu dan keluarganya mempunyai hak untuk dilindungi. Jadi ketika itu dilakukan, ya mungkin pasien atau keluarganya bisa nuntut juga gitu kan kepada yang memberitahu itu. Nah, ini nanti dilihat dari sisi kesehatan ya, urgensinya seperti apa dari hukum kesehatan. Nanti Bu Anggi lagi yang menjawab dari Pak Ridwan dari hukum kesehatannya ya. Kalau saya secara umum seperti itu barangkali. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk
Bapak Ijun yang sudah menjelaskan bagaimana untuk Ibu Dian. Apakah cukup jelas untuk penjelasan dari Pak Ijun atau ada yang mau ditanyakan lagi, Bu Dian? Halo. Cukup jelas, Mbak. Jelas ya. Terima kasih ya Bu atas pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih. Materi dari Bapak Ijun sudah selesai dan memang sangat bagus ya Pak ya. Tadi membahas dan juga pesan dari IAKMI ya Pak yang Iya, IAKMI. Ya, 4 Sehat 5 Sempurna ya, dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Betul sekali, itu Ya. bagus sekali dari IAKMI yang bisa Ya. kita lakukan, kita terapkan Ya. pada diri ya Pak ya, seperti Iya, itu. betul. Dan banyak sekali improve serta protection untuk kesehatan, seperti harus mengupdate ilmunya, Iya. terus juga harus menggali lagi, walaupun dengan cara membuka buku kembali ya Pak. Iya, iya betul. Ya, belajar lagi lah. Terus belajar lagi, terus. ya kan, buat kesehatan Belajar jangan seumur hidup. belajar seumur hidup seperti itu. Ya. Baik. Untuk materi dari Bapak Ijun sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak selalu hadir di acara seminar kami. Ya. Semoga Bapak selalu sehat di sana, Amin. selalu dipanjangkan umurnya dan dibanyakan Amin. rezeki Bapak ya, biar Amin, kita amin. terus sama Pak. Amin. Boleh saya mengatakan sesuatu sedikit? Boleh Pak, sangat boleh, silakan Oke, Pak. saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua PPK dan Sekjen, kemudian para pengurus semua atas semua ini, dan terima kasih juga masih mengundang saya ya untuk hal ini, untuk sharing. Jazakallah khair, jazakallah khair ya. Dan semoga PPK ini maju terus dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ijun atas apresiasinya. Kami sangat bangga dengan kehadiran Bapak di acara kami. Sekali lagi kami dari tim Pemuda Peduli Kesehatan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan sampai jumpa lagi ya Pak di next Ya. session seminarnya. Terima kasih ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya izin lab ya. Iya Pak, makasih ya Pak Ya, mari. Ya, semuanya.